Keep on Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Riki Bibisana. Dan di sore hari ini Sobat Citra ada yang spesial untuk sajian kita ya. Spesial juga di 17 Ramadan ya 2023. Kita ada tema Dialog Radio bersama DPRD Jawa Tengah Sobat Citra. Tepat di 8 April 2023 di hari Sabtu ini. Dan sudah hadir ya. Ini kita sapa dulu untuk narasumber kita hari ini. Ada Bapak Sukardiono atau sering dipanggil Pak Godres nih. Ya. Apa kabar Pak Godres ini? Panggilannya Pak Godres saja ya? Siap. Ya sehat Pak. Semangat sore. Semangat sore ya. Sobat Citra FM Wonosobo. Kalau jam-jam segini bulan Ramadan itu kan pas semangatnya Pak. Kebalik gak sih ya? Ini lagi terusnya ya Pak, tapi tetap semangat ya tetap Pak. Semangat. Iya. Oke Pak, ini untuk hari ini tema kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan Ramadan. Ya. Ini untuk Pak Sukardi puasa ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini belum pernah medot ya Pak? Insya 17 Allah. hari ya. Malah kurang ya sebulan itu. Mau berbulan-bulan ini Pak Sukardi ya. Oke Pak, ini selama bulan Ramadan kan kegiatan masyarakat cenderung meningkat ya, seperti munculnya pedagang dadakan, kemudian berbagai aktivitas sosial ataupun sahur on the road ya. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan agar aktivitas ibadah dan aktivitas lain bisa berjalan lancar Pak? Iya Mas. Fenomena bulan Ramadan itu kan akan selalu terulang setiap tahun. Jadi ini fenomena rutin, apalagi ini mungkin terjadi euforia karena sudah dibebaskannya PPKM. Saya menangkap hal itu hal yang positif. Semisal terjadinya luberan pasar yang selama ini sering mengganggu lalu lintas. Dengan di pasar itu meluber, itu kan notabene perekonomian di tempat itu bergeliat, bergeliat. hidup. Cuman harus perlu kesadaran bersama dari para pedagang pasar, pembeli, petugas pasar, petugas ketertiban seperti halnya teman-teman Pol PP itu punya kesadaran bersama. Dan yang namanya keamanan, ketertiban itu adalah tanggung jawab kita bersama dan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan menganggap bahwa ketertiban itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kepolisian, tanggung jawab dinas pasar, jangan. Tapi itu tanggung jawab kita bersama. Kita bersyukur. Kalau pasar ramai kan kita bersyukur. Pertanda ekonomi membaik. Andikan pasar sepi Mas, orang pada ngeluh semua. Iya. Nah, gitu seperti itu. Iya, gitu ya. Jadi memang harus dijaga kondusivitasnya ya Pak, dan yang ditekankan lagi bahwa ini juga tanggung jawab kita semuanya sebagai masyarakat Wonosobo gitu ya. Untuk di Wonosobo sendiri Pak Sukardi ini gimana nih dari kacamata jenengan? Tadi saya perjalanan dari Magelang ke sini itu juga memang melewati beberapa pasar tradisional. Di situ ada sedikit macet, tapi menurut saya masih dalam konteks yang wajar. Masih jalan merayap dan geliat ekonomi sudah berasa sekali. Puasa itu kalau sudah lewat tanggal setengah itu 15 ke atas, masyarakat Wonosobo itu kan hampir sama dengan masyarakat Magelang. Mulai ke pasar, mulai ke mall, belanja. Ya kayak Mbak Enis mulai ke pasar nih Mbak. Ini udah beli baju 3 renteng. Golek isine toples, golek kembangnya meja ya kan. Ada yang belikan baju anak, itu kan pertanda bagus, sinyal bagus. Dan bahkan yang namanya puasa dan kelebaran itu Mas, untuk di masyarakat kita Jawa Tengah wabil khusus Wonosobo termasuk momen yang ditunggu-tunggu ya. Dan dinanti-nanti. Dan berarti kan ini momen yang sangat-sangat membahagiakan. Waktu momen yang pas kita untuk bisa bercengkerama, makan bersama, guyon bersama dengan keluarga. Basa Jawane kan balung sing pisah iso dadi siji lagi itu di hari lebaran. Jadi ini momen yang sangat ditunggu-tunggu. Bersyukur sekali kita masih punya lebaran dari tahun ke tahun. Iya, dan masih diberikan kesehatan ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir Pak, ini
mungkin himbauan ya untuk masyarakat Wonosobo yang mungkin akan berbelanja ke pusat kota ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja nanti kecopetan atau mungkin juga menarik perhatian orang yang ingin berbuat salah. Itu penting sekali. Tidak hanya di pasar, ini dimulai dari dari rumah kita sendiri. Di Wonosobo ini pun kan juga banyak yang perantau. Saya yakin imigran dari luar kota yang ke Wonosobo ini ada. Semua teman-teman warga di Wonosobo, kalau semisal mau mudik lebaran, mau meninggalkan rumah, itu monggo dikunci dengan baik, dicek dengan baik, kulkasnya, kompornya, kuncinya. Dan yang tidak pentingnya itu perlu lapor ke RT setempat, RT, RW. Kalau di desa sini kan sudah ada babinsanya itu dari kecamatan, babinsa kecamatan bekerja sama dengan kelurahan, RW, RT ke masyarakat. Tapi masyarakatnya sendiri ini juga harus punya kesadaran bahwa keamanan itu tadi tanggung jawab kita bersama. Ojo bene wis ono sapam, kita dengan seenaknya aja meninggalkan rumah, jangan gitu. Terus yang untuk ditinggal, semisal kita mau ke pasar, meninggalkan sepeda motor diparkir atau apapun, namanya pencuri itu kan ada yang namanya profesi dan ada karena ada kesempatan. Mau lebaran kebutuhan meningkat, untuk belanja meningkat, sementara isi kocek belum meningkat, iya toh, ada kesempatan. Nah, tadi niatnya tidak mau mencuri, di situ kan ada sepeda motor, kuncinya gandul-gandul muncul. Nah, jangan sampai kesempatan-kesempatan itu dimunculkan dari diri kita. Jangan sampai ada kesempatan orang lain untuk berbuat jahat. Dan yang namanya kejahatan itu, Mas, Mbak, selama peradaban manusia ini masih ada, ya kejahatan itu tetap masih ada. Kalau tidak ada kejahatan malah tidak perlu ada polisi nanti. Nah, cuman kewaspadaan dan cara kita menjaga itu yang perlu selalu ditingkatkan. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sukardiono ya. Ini atas waktunya dan sepertinya juga sudah hadir bersama kita ada Pak Isnaini. Langsung ditodong aja nih Pak Isnaini. Pak Isnaini, ini kegiatan selama bulan Ramadan ya Pak Isnaini ya, meningkatnya kegiatan masyarakat terutama ketika menjelang hari raya nanti bisa menimbulkan kerawanan Pak ini. Nah, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama bulan Ramadan? Menurut Pak Isnaini apa nih, monggo? Yang pertama tadi disampaikan Pak Odres, keamanan itu diawali dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua, dengan situasi kerawanan di bulan puasa, tentunya kita bergerak bersama-sama, bergotong royong bersama-sama dari jajaran Forkom Pimda, Forkom Pimcam sampai ke tingkat desa, Babinsa dan lain-lain. Ini tetap kita harus bergerak bersama-sama, terutama sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjaga sebuah kewaspadaan. Saya yakin dengan situasi yang seperti ini, bahwa dari jajaran kepolisian maupun dari Satpol PP ini kan patroli malam hari selalu berkeliling, Mas. Tentunya kan untuk menjaga situasi yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kita melihat ternyata di pedesaan, perkampungan ini kan masih banyak kepedulian warga masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda yang sangat antusias untuk menjaga kebersamaan bersama-sama. Banyak yang membuat pos-pos kamling ataupun kita menggerakkan ronda seskamling di wilayah lingkungan masing-masing. Tentunya dengan kepedulian semua pihak, kita semua pasti menginginkan bagaimana di bulan Ramadan ini situasi tetap akan berjalan dengan penuh
kenyamanan dan keamanan. Ya, nggih. Terima kasih, Mas. Iya, dan kemudian Pak Isnani, saat bulan Ramadan terutama ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri ini potensi kejahatan rawan mengalami peningkatan. Baik di lingkungan masyarakat seperti pencurian. Apa upaya yang bisa dilakukan Pak ini untuk masyarakat supaya bisa memperketat penjagaan di lingkungan masing-masing? Atau mungkin juga yang sering pergi ke pasar Pak, ini kan juga tahu sendiri kan tiba-tiba hilang gitu kan. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, kembali lagi Mas, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan diri kita masing-masing. Ketika kita melihat di lingkungan luas, kita juga sudah meningkat dengan sebuah perkembangan zaman berkaitan dengan CCTV. Ini paling tidak kan sudah banyak mengurangi kejahatan. Paling tidak orang itu mau berbuat jahat sudah ketar-ketir, nolah-nolih, situasinya aman apa tidak, ada CCTV apa tidak. Ini kan sudah mengurangi pemikiran-pemikiran orang yang mau berbuat jahat. Yang kedua, kita kembali ketika situasi keramaian di pasar. Tentunya saya hanya bisa menghimbau kepada seluruh warga masyarakat harus berhati-hati, harus penuh waspada dalam menyimpan uang belanja dan sebagainya, agar apa yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Karena apa? Dengan situasi bulan Ramadan menjelang hari raya seperti ini kadang-kadang kan hampir semua orang merasakan bahwa segala kebutuhan ini mengalami kekurangan. Nah, untuk mencukupi sebuah kebutuhan, kadang-kadang orang itu kan sudah tidak tahu, Mas, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Yang penting agar semua kebutuhan untuk hari raya ataupun di bulan puasa ini kadang-kadang bisa terpenuhi. Jadi sekali lagi, yuk kita harus meningkatkan kewaspadaan, diawali dari diri kita masing-masing. Matur nuwun. Iya, begitu ya Sobat Citra dari Pak Isnani ya untuk tema Dialog Radio DPRD Jawa Tengah ini tentang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan. Satu lagi Pak Isnani, ini seperti apa sih sinergitas yang harus dilakukan antara pemerintah, legislatif, aparat dan juga masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan? Ya, terima kasih Mas. Tentunya tadi saya sampaikan, kita harus bergerak bersama-sama, kita harus saling mengingatkan, kita harus selalu mensosialisasikan bahwa situasi yang seperti ini kita harus menjaga diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, pertemanan di lingkungan masyarakat sendiri-sendiri. Apalagi kadang-kadang Mas, ketika menjelang buka puasa, ngabuburit ataupun setelah sahur. Nah, dengan adanya waktu luang dan sebagainya, kita harus kontrol, terutama terhadap keluarga yang mempunyai anak-anak muda ataupun anak kecil. Karena apa? Ini kan sedang heboh. Satu, berkaitan dengan mercon yang kemarin kejadian di Kaliangkerik, ini juga menimbulkan sebuah korban nyawa ataupun bangunan yang tidak sedikit yang rusak yang rusak. Yang kedua, dengan adanya perang sarung. Nah, ini kan juga kita harus waspada. Balon udara, anak-anak kecil ini kadang-kadang kan ingin mengikuti yang besar-besar. Anak-anak kecil main bensin, main balon dan sebagainya di sore hari, agar tidak terasa sampai menjelang buka. Nah, ini harus kita kontrol, keluarga, anak-anak kita masing-masing, agar situasi itu tetap kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, Mas. Iya, gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, kita jadikan dulu untuk Sobat Citra dan kita masih talkshow bersama DPRD Jawa Tengah. Jangan kemana-mana.